Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, belajar IPA bersama Bu Eva. Nah, kali ini kita masih membahas bab 2 tentang sistem gerak pada manusia. Lanjutannya yang kemarin ya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang tulang, maka kali ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Di mana tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami struktur dan fungsi sendi. Yang ketiga, memahami struktur dan fungsi otot. Yuk kita mulai. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan tulang-tulang dapat digerakkan. Nah, sendi ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, di antaranya sendi yang tidak dapat digerakkan, yaitu disebut sinartrosis atau sendi mati. Contohnya tulang tengkorak. Jadi hubungan antar tulang-tulang di tengkorak itu juga disebut sendi, tapi mereka tidak bisa digerakkan atau disebut sendi mati. Yang kedua, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, disebut amfiartrosis atau sendi kaku. Contohnya nih, di kaki, antara tulang betis dan tulang kering. Itu ada persendian yang dapat digerakkan namun terbatas. Contoh yang berikutnya adalah ruas tulang belakang. Jadi di antara ruas-ruas tulang belakang kita bisa digerakkan namun geraknya terbatas. Sendi yang ketiga dapat digerakkan dengan bebas. Kalau yang ini namanya diartrosis. Nah, diartrosis ada apa saja sih? Yuk kita bahas. Yang termasuk diartrosis yang pertama adalah sendi peluru. Di mana sendi peluru ini hubungan antar tulang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya, persendian antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Bisa dilihat ya di gambar, persendian antara tulang paha dan tulang gelang panggul disebut sendi peluru karena dapat digerakkan segala arah. Contoh yang kedua, persendian antara pangkal lengan atas atau tulang lengan dengan gelang bahu atau belikat di sebelah sini. Nah, sendi bebas lainnya adalah sendi engsel, di mana sendi engsel ini hubungan antar tulangnya dapat digerakkan tapi hanya satu arah, maju atau mundur, ke depan atau ke belakang. Contohnya, persendian lutut. Lutut kita hanya bisa digerakkan satu arah, yaitu mundur atau ke belakang. Kemudian, contoh yang kedua, persendian siku. Siku kita juga sama, hanya bisa digerakkan ke depan, satu arah. Yang kedua, persendian antara ruas tulang jari tangan. Ayo lihat jari tangan. Bisa gerak kemana? Ya, hanya satu arah, yaitu maju. Kemudian, sendi yang berikutnya adalah sendi putar. Di mana sendi putar ini hubungan antar tulangnya dapat digerakkan secara rotasi. Rotasi artinya 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Contohnya, persendian tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, leher kita sebenarnya bisa digerakkan secara rotasi. Jadi sendinya namanya sendi putar. Kemudian, sendi berikutnya, sendi pelana. Di mana hubungan antar tulang dapat digerakkan dua arah yang saling tegak lurus. Contohnya, lihat, ini gambar apa? Ya, persendian antara tumit dan tulang kering. Jadi, ini persendian antara tumit bagian ini dengan tulang kering. Digerakkannya tegak lurus ya. Contoh yang berikutnya, persendian pada telapak tangan dan jari tangan hanya dapat digerakkan dua arah, yaitu saling tegak lurus. Kemudian, sendi berikutnya adalah sendi geser, di mana hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lainnya. Contohnya, persendian antar tulang karpal. Tulang karpal yaitu tulang-tulang di pergelangan tangan. Sudah jelas kan macam-macam sendi yang ada di dalam tubuh kita dan contoh-contohnya. Sekarang, ayo kita tebak.
yang ini namanya sendi apa? Ya, sendi putar. Kalau yang bahu namanya sendi peluru. Kalau yang di pergelangan tangan tadi namanya apa ya? Ya, sendi engsel. Kalau di paha, sendi peluru. Kalau antara tumit dengan tulang kering, tadi namanya apa ya? Ya, sendi pelana. Kalau tulang lutut, sendi engsel. Yang terakhir, ya, antara tulang siku juga namanya sendi engsel. Sudah jelas? Kalau begitu, sendi sudah kita bahas. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini menyebabkan bagian tubuh bergerak. Makanya otot ini disebut alat gerak aktif, karena sebagai penggerak bagian-bagian tubuh. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau otot biasanya kita sebut dalam sehari-hari sebagai daging. Namun, ternyata bentuk daging antar bagian tubuh belum tentu sama loh. Makanya pada kali ini kita akan membahas macam-macam otot yang ada di tubuh kita. Ternyata otot ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari kita bahas satu persatu. Otot bolos gambarnya seperti ini. Bentuknya gelondong dan ujungnya meruncing. Nah, ini maksudnya gelondong seperti ini. Ujungnya meruncing. Jumlah inti selnya ada 1, yaitu di tengah. Inti sel yang bergambar berwarna pink ini. Cara kerjanya tidak sadar. Geraknya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Letaknya ada di organ tubuh bagian dalam. Contohnya, lambung, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Ternyata, otot-otot yang ada di lambung dan organ bagian dalam lainnya itu bekerjanya tidak sadar. Sebenarnya dari pelajaran ini saja, ini harusnya menambah syukur kita kepada Allah SWT. Kenapa? Coba bayangkan, jika otot-otot yang ada di dalam tubuh kita semuanya kerjanya sadar, apa kita tidak pusing merasakan semua kerja otot-otot yang ada di dalam tubuh kita? Tentu kita akan pusing. Nah, mari kita ucapkan Masya Allah atas kebesaran Allah yang telah mengatur otot polos sedemikian rupa. Kita lanjut ke otot lurik. Otot lurik bentuknya seperti ini. Panjang-panjang, silindris, atau berbentuk silinder. Jumlah inti selnya ada banyak di tepi-tepi sel. Nah, ini adalah inti selnya. Jumlahnya banyak dalam satu otot ini. Kemudian cara kerjanya dengan sadar. Geraknya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Letaknya ada di rangka, misalnya lidah, bibir, kelopak mata, dan melekat pada tulang-tulang kita yang lainnya. Cara kerja otot lurik yang seperti ini merupakan salah satu kebesaran Allah juga. Coba bayangkan, kalau otot-otot yang ada di lidah, bibir, kelopak mata bekerjanya secara tidak sadar, maka kita menggerakkan bibir kita nggak kerasa. Kita mengedip-ngedipkan mata kita nggak kerasa. Tapi kenyataannya Allah menciptakan otot di bibir dan di mata kita dengan otot lurik ini, yang cara kerjanya dengan sadar. Jadi ketika kita memerintahkan ayo bicara, maka bibir kita bergerak. Ketika memerintahkan berkedip maka mata kita akan berkedip. Masya Allah, luar biasa ya ciptaan Allah itu. Kemudian yang terakhir, otot jantung. Otot jantung juga bentuknya panjang-panjang, silindris. Tapi bedanya kalau otot lurik ini lurus-lurus, tidak bercabang. Kalau otot jantung bercabang. Inti selnya ada banyak, tapi di tengah-tengah serabut, di bagian sini. Ini serabutnya. Nah, cara kerjanya juga tidak sadar. Geraknya otomatis dan tidak cepat lelah. Otot jantung hanya ada di organ dalam bagian jantung. Masya Allah, ini juga luar biasa sekali ciptaan Allah.
Cara kerjanya otomatis loh. Coba bayangkan kalau kita harus memberi perintah ke jantung. Hai jantung, ayo pompa darah. Kalau kita lupa memberi perintah ke jantung, maka jantung tidak akan memompa darah dan aliran darah kita terhenti. Wah, ngeri ya. Masya Allah, luar biasa. Allah menciptakan otot jantung dengan sedemikian cara kerja dan geraknya untuk memudahkan hidup kita. Makanya jangan lupa bersyukur. Sudah jelas tentang otot? Mari kita lanjut ke bagian kuis. Nah, ayo tebak. Otot yang paling atas ini adalah otot yang melekat pada tulang bahu. Tadi, otot yang melekat pada tulang namanya apa? Ya, otot lurik. Kemudian, gambar yang kedua, ini melekat pada organ bagian jantung, maka disebut otot jantung. Yang ini adalah gambar organ pencernaan. Nah, yang ada di dalam organ pencernaan, ototnya namanya otot polos. Ya, benar. Sampai sini bisa dipahami? Ya, mudah kan pelajarannya? ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Quran Time. Kalian tentu pernah membaca Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Nah, ini adalah potongan ayat tersebut. Sebagian dari ayat ini menjelaskan tentang pembentukan tulang dan otot loh. Sebagian dalam surat ini artinya, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, dari potongan ayat ini, kita bisa tahu kalau ternyata Allah sudah menjelaskan tentang penciptaan tulang dan otot. Otot memang dari dulunya Allah ciptakan selalu melekat pada tulang. Berarti sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, anak-anak, jangan lupa terus baca Al-Qur'annya ya. Selain karena beribadah kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali pengetahuan yang harus kita gali. Tetap semangat baca Al-Qur'annya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.